Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share, like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan doa-doa atau pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin menghubungi kami, silakan hubungi di 08 52 40 30 2930. Dan tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat senang ketika seseorang mengucapkan berkat bagi kita. Kita tuh sangat gembira ketika ada orang mengucapkan uh, engkau diberkati gitu. Kita tuh sangat senang ketika ada orang yang mengucapkan bahwa hidupmu diberkati, engkau penuh dengan berkat, engkau tidak jauh dari berkat, engkau tuh sedang diberkati Tuhan. Dulunya diberkati Tuhan, sekarang diberkati, bahkan yang kemudian juga engkau diberkati Tuhan. Luar biasa loh hidupmu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tuh sangat senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan berkat, ya. Apalagi ditambah dengan berkat jasmani, ya. Ditambah dengan berkat jasmani, yaitu berkat-berkat seperti uang gitu kan. Kita tuh sangat senang ketika ada orang yang memberikan kita bukan hanya sebuah kata-kata, ya. Karena kita hanya akan menyebutkan itu berkat kalau itu berbicara tentang uang. Ada orang yang mengartikan berkat itu ketika itu ketika berkaitan dengan uang. Kalau ada orang yang memberikan uang kepada dia, maka bagi dia itu adalah berkat. Dan itu adalah cara pandangnya dia. Nah, ada orang lain memandang bahwa ketika ada orang mengucapkan diberkatilah engkau, maka dia akan merasa diberkati. Sedangkan ada orang yang ketika dia dikatakan engkau diberkati, ya, maka dia tidak serta-merta menganggap itu berkat. Yang dia anggap berkat adalah ketika dia langsung diberikan uang kepada dia atau kepada siapapun yang sedang bersama-sama dengan dia. Nah, ini adalah hal yang keliru. Biasanya ya ini terjadi kepada orang-orang yang belum mengerti firman ketika mereka menganggap berkat itu hanya masalah keuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kadangkala ini juga terjadi di kalangan hamba Tuhan, di kalangan orang-orang percaya yang sudah melayani Tuhan, di mana mereka terus mengartikan berkat itu ketika dia mendapat uang, ya, ketika dia mendapat donasi, ketika dia mendapat dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang uh, keliru, adalah cara berpikir yang sempit. Kenapa? Karena berkat itu bukan hanya dinarasikan sebagai uang atau dinarasikan sebagai sesuatu yang kita dapatkan yang bernilai uang, ya. Nah, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dia nggak punya uang. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, uang itu nomor dua. Yang terutama itu adalah ketika kita masih sehat, kita dapat melayani Tuhan. Orang kadangkala nanti ketika dia udah gak sehat, pada waktu dia udah sakit-sakitan, sekalipun dia orang yang percaya, orang sudah hamba Tuhan, tapi kalau dia punya value seperti itu, punya penilaian, punya result seperti itu, maka orang ini tidak memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Terkadang kita melihat hal seperti ini. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa terkadang kita tuh melayani Tuhan karena itu. Padahal kalau kita memprioritaskan, mengutamakan bahwa Tuhan di atas segala-galanya, itu mudah bagi Tuhan memberkati kita. Mengapa itu terhambat? Mengapa kita nggak diberkati? Karena ada hambatan-hambatan. Motivasinya udah nggak benar gitu dalam mengiringi Tuhan, ya. Sehingga hal-hal itu terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di sini saya memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya, diberkati oleh Mesias yang akan datang. Mari kita lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ya. Di situ Mesias dijanjikan. Ya, Mesias dijanjikan, Yesus Kristus dijanjikan seorang
penebus dijanjikan. Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, di situ disebutkan tentang kedatangan keturunan Daud yang memerintah, ya, bersifat kekal, bahkan universal, datang secara holistik, ya, dia datang kepada semua. Nah, juga ada beberapa ada beberapa nabi, ya, termasuk Yeremia, lalu kemudian juga ada juga beberapa nabi yang menyebutkan bahwa akan ada kedatangan Mesias. Nah, tentu ini berkaitan dengan berkat rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir kalau Mesias datang, maka Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah secara materi. Nah, itu nggak salah. Yang salah adalah ketika dia sudah tidak terfokus kepada berkat-berkat rohani. Banyak orang berpikir ketika Mesias datang itu di dalam dunia ini, maka mereka akan memiliki kekayaan besar seperti Salomo, memiliki kekayaan dan lain sebagainya, berlimpah-limpah, memiliki sesuatu yang atau kemegahan-kemegahan lainnya. Tetapi mereka salah memahami, salah mengerti dengan kedatangan Mesias. Padahal kedatangan Mesias ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, yang pertama, yang terutama itu adalah jiwa mereka. Yang terutama itu adalah eksistensi mereka. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa cara, ya, agar kita diberkati oleh Mesias yang akan datang. Cara yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam kitab 2 atau Kolose pasal 2, maksud saya Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kita bisa buka sama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa cara, ya, agar supaya kita tetap dalam Dia, agar supaya kita diberkati oleh Mesias yang akan datang. Nah, Mesias itu, kalau bagi kita orang yang percaya kepada Dia, bahwa Mesias itu sudah datang, Dia itu sudah dalam hati kita, Dia itu sudah tinggal dalam hati, dalam hidup kita, Dia itu sudah ada bersama dengan kita. Nah, tinggal caranya bagaimana agar supaya berkat itu akan terus konsisten dalam kehidupan kita, ya. Mari kita lihat, ya, di dalam cara yang pertama. Cara yang pertama, tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menganalogikan orang yang tetap di dalam Tuhan ibarat pohon yang kokoh. Bukan karena pokoknya yang benar, yang besar, ya. Bukan karena pokoknya yang besar, ya, tetapi karena akarnya, ya. Tapi karena akar yang kuat, ya. Sehingga Rasul Paulus ketika menganalogikan firman Tuhan ini, ya, itu pohon tersebut harus tertanam baik dengan akar yang menjalar di bawah permukaan air. Dia harus tertancap kuat di bawah air, ya, di bawah air, ya, permukaan tanah, ya, di bawah, pokoknya harus ada air yang banyak, ya, sehingga dapat menguatkan dia, dapat menguatkan dapat menguatkan pohon tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita nih sebagai orang yang percaya itu harus tetap di dalam Dia. Ada orang yang fokusnya hanya uang, fokusnya hanya berkat jasmani, tetapi nggak tetap di dalam Dia. Akhirnya ketika dia kehilangan uang, dia nggak punya uang, akhirnya dia hancur dan hidupnya nggak lagi bersama dengan kita. Dan dia justru malah dia menghindar dan menolak Kristus. Nah, kebanyakan orang itu motivasinya nggak benar, hanya kejar uang, tetapi tidak tetap di dalam Dia. Nah, dalam hal ini, saya percaya bahwa ketika kita tetap dalam Dia, maka Dia akan terus memberkati kita. Dan berkat itu bukan pada waktu ketika kita langsung beriman, langsung dapat. Ada proses tentu, ya. Ada proses di mana berkat itu akan datang. Nah, cara yang kedua, agar kita diberkati oleh Mesias yang akan datang, itu Yesus Kristus, adalah kita berakar. Ya, ketika kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Nah, merupakan penegasan bagi jemaat Kolose waktu itu, ya, untuk selalu memiliki pendirian yang kuat, ya, dan berakar dalam Kristus. Kenapa? Karena waktu itu ada ajaran-ajaran yang masuk di sana yang kemudian membelokkan iman percaya jemaat Kolose. Nah, di sini mereka harus berakar, ya, tertancap dalam tanah untuk mencari bahan makanan atau untuk mengokohkan dirinya. Nah, di sini Rasul Paulus mengemukakan hal ini kepada jemaat Kolose agar supaya mereka harus berakar kuat
di dalam Tuhan. Mereka kalau nggak berakar gampang dicabut. Mereka kalau nggak berakar gampang gampang dicabut lalu kemudian terpengaruh dan yang entah kemana. Nah, dalam hal ini di sini kita bisa melihat kita harus berakar di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, situasi yang nggak memungkinkan, kita harus berakar. Mungkin kita sedang digoncangkan iman kita, tapi kita harus berakar ya. Akar kuat itu menentukan ya kita menerima berkat Tuhan atau tidak. Cara ketiga adalah dibangun di atas Dia. Ya, Kristus adalah fondasi tempat kita. Kristus adalah fondasi. Kristus adalah kekuatan kita ya, menancap di segala pilar, di semua pilar yang menopang. Dia semua. Jadi Kristus itu menopang kita, menopang pekerjaan kita, menopang rumah tangga kita, menopang kesehatan kita, menopang usaha kita, menopang sosialnya kita ya, menopang seluruh kehidupan kita, menopang pergaulan kita. Jadi Kristus itu harus menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena kita dibangun di atas Dia. Kita bukan dibangun di atas dasar keangkuhan kita. Kita dibangun bukan di atas dasar kehebatan kita. Kita dibangun bukan berdasarkan experience-nya kita, bukan dengan segudang pengalaman, tapi dengan Kristus ya yang ada menopang kita ya, yang terbangun dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian ya, kita harus perhatikan bahwa ketika kita dibangun di atas Kristus, maka tentu akan ada begitu banyak masalah persoalan. Tapi percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati semuanya. Dan marilah kita tetap bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, percaya lebih lagi kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati.